Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini untuk pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai materi himpunan. Oke, masih dengan saya adalah Eko Arianto ya. Kita mulai saja. Ya, himpunan. Himpunan di sini pengertiannya adalah kumpulan objek-objek yang berbeda tetapi dalam satu segi dapat ditanggapi sebagai suatu kesatuan dan dapat didefinisikan dengan jelas. Untuk objek di dalam himpunan ini disebut dengan unsur atau anggota himpunan. Sedangkan untuk keanggotaan suatu himpunan itu dinotasikan dengan simbol seperti ini ya. Nah, ini bacanya adalah simbol dari elemen ya. Untuk selanjutnya, untuk contohnya, ini adalah contoh-contoh dari himpunan. Yang pertama adalah mahasiswa-mahasiswa yang mengambil mata kuliah matematika bisnis. Yang berikutnya adalah ikan-ikan yang ada di kolam. Yang berikutnya adalah sepatu-sepatu yang ada di toko dan lain-lain. Nah, dari ketiga contoh ini di sini ada pembatasannya ya. Jadi mahasiswa-mahasiswa ini tidak sembarang mahasiswa, tetapi mahasiswa yang mengambil mata kuliah matematika bisnis. Ikan-ikan pun banyak, nah, tetapi di sini dibatasi dengan ikan-ikan yang ada di kolam. Sepatu pun sama ya, ini adalah sepatu-sepatu yang ada di toko. Jadi untuk himpunan ini ada batasan-batasannya ya. Atau nama lainnya adalah semesta pembicaraan. Kita lanjut ke berikutnya. Himpunan dinotasikan dengan huruf besar atau kapital. Nah, di sini bisa dilihat ada A, B, C, sampai Z ya. Nah, tetapi hurufnya adalah kapital. Ini adalah penamaan dari himpunan atau penotasian ya. Sedangkan objek dalam himpunan disebut dengan elemen atau anggota. Himpunan disimbolkan dengan huruf kecil. Ya, kalau tadi namanya adalah huruf kapital, untuk elemen-elemennya adalah huruf kecil, yaitu A, B, C, dan seterusnya sampai Z. Nah, ini yang membedakan antara penamaan dari himpunan sama dengan elemen-elemennya. Contohnya di sini ada himpunan namanya adalah Z. Nah, ini Z-nya kapital. Nah, di sini himpunan itu kehasanya adalah kurungnya. Kurungnya adalah kurung kurawal seperti ini. Jadi tidak sembarangan, ya. Jadi di sini himpunan Z ya dengan elemen atau anggota-anggotanya adalah P, Q, R, S. Nah, ini ya, ini contohnya. Maka P elemen atau anggota dari himpunan Z atau P merupakan anggota himpunan Z. Ini cara bacanya. Kalau begini berarti, nah, T kan tidak ada di sini, maka T adalah bukan merupakan anggota dari himpunan Z. Gitu ya. Sekarang kita lanjut untuk selanjutnya menyatakan himpunan. Nah, untuk menyatakan himpunan di sini ada dua cara. Ya. Untuk caranya adalah yang pertama, menulis tiap-tiap anggota himpunan di antara dua kurung kurawal. Nah, ini di antara dua kurung kurawal karena ciri khas dari himpunan adalah ini, dua kurung kurawal. Nah, kurungnya nggak sembarangan. Ini teknik yang pertama. Yang kedua adalah menulis sifat-sifat yang ada pada semua anggota himpunan di antara dua kurung kurawal. Masih sama, di antara dua kurung kurawal. Nah, tekniknya di sini ada dua. Nah, di sini tetapi kadang-kadang ada himpunan yang tidak bisa kita nyatakan dengan satu cara, tapi kadang-kadang dapat dinyatakan dengan kedua-duanya. Maksudnya, himpunan itu bisa saja hanya menggunakan yang cara pertama atau dengan cara kedua. Ya, salah satu aja, tapi bisa digunakan dengan kedua-duanya. Nah, ini untuk lebih jelasnya nanti kita akan lihat pada materi selanjutnya. Next. Selanjutnya, di sini contohnya, nyatakan himpunan berikut dalam notasi himpunan. Di sini himpunan A adalah himpunan bilangan bulat antara 2 sampai 8 ya, ini ada 8 Mas ya. Himpunan B adalah himpunan yang anggotanya adalah ayam, kursi, pulpen, dan batu. Untuk yang C, himpunan bilangan real yang lebih dari 5. Nah, kita coba nyatakan dalam notasi himpunan. Nah, untuk yang pertama, kita bisa menyatakannya dengan menuliskan anggotanya. Kita lihat yang pertama, yang
A himpunan bilangan bulat antara 2 dan 8. Nah, antara 2 dan 8 dan bilangan bulat berarti 3, 4, 5, 6. Nah, ini bisa ditulis ya, anggota-anggotanya. Jadi kita nyebut anggotanya, tapi ingat di dalam kurung kurawal. Yang B tadi himpunan yang anggotanya adalah ayam, kursi, pulpen, dan batu. Nah, ini udah jelas. Ya, tinggal masukkan saja di dalam kurung kurawal ayam, kursi, pulpen, dan batu. Untuk yang ketiga, himpunan bilangan real yang lebih dari 5. Nah, bilangan real yang lebih dari 5. Nah, ini tidak bisa. Karena bilangan real itu masih ingat dulu waktu zamannya sekolah, bilangan real itu adalah bilangan yang bisa dinyatakan dalam bentuk A per B. Ya. Nah, di sini kalau lebih dari lebih dari 5 itu banyak sekali. Dari 5, 5,1, 5,00 berapa itu banyak sekali. Sehingga kalau kita menuliskan satu persatu tidak bisa. Maka ini kalau kita menuliskan anggota-anggotanya untuk yang C tidak bisa. Misalnya bisa dilihat di layar, tidak bisa kita tulis anggota-anggotanya karena jumlah anggotanya tak berhingga. Tuh ya. Ini adalah dengan menulis anggota-anggotanya. Dan yang kedua adalah menulis sifat-sifatnya. Nah, ini. Untuk yang tadi yang pertama ini coba kita lihat tadi. Nah, himpunan bilangan bulat antara 2 dan 8. Nah, di sini kita bisa menggunakan sifat-sifatnya otomatis menggunakan simbol-simbol matematika. Nama dari himpunannya tetap kita tulis A ya. Terus masih di dalam kurung kurawal juga. Nah, di sini menurutnya X ya, X-nya adalah variabelnya di mana X-nya itu antara 2 sampai 8. Dengan X-nya adalah elemen bilangan bulat. Ini yang paling penting. Semesta pembicaraannya harus ada. Dan juga masih di dalam kurung kurawal. Atau penulisannya dengan tadi yang kedua bisa. Himpunan A ya adalah himpunan yang anggotanya adalah bilangan bulat, ya, X variabelnya ya, elemen bilangan bulat, di mana, nah ini banyak di mana, X-nya itu antara 2 sampai 8. Gitu ya. Jadi yang nomor 1 ini bisa ditulis dengan sifat-sifatnya dan juga menyebutkan satu persatu. Berarti yang nomor 1 ini bisa kedua-duanya. Yang nomor 2, tadi menyebutkannya bisa, tapi dengan sifat-sifatnya kita kesulitan. Kenapa? Ayo. Karena bisa dilihat, tadi untuk yang nomor B, anggotanya adalah ayam, kursi, pulpen, dan batu. Di sini tidak ada kesamaan sifat-sifatnya. Sehingga kalau kita menuliskan sifat-sifatnya akan kesulitan. Ya, berarti untuk yang nomor 2 ini tidak dapat dinyatakan dengan menulis sifat-sifatnya. Karena di antara anggotanya tidak memiliki sifat yang sama. Itu ya. Untuk yang C tadi adalah coba kita lihat soalnya himpunan bilangan real yang lebih dari 5. Nah, kita bisa tulis ini sifatnya. Kalau tadi menyebutkan satu persatu malah tidak bisa, tetapi bisa kita tulis dengan sifatnya. Himpunan C ya, himpunan X-nya ini adalah anggotanya ya, elemen dari bilangan real di mana X-nya lebih dari 5. Nah, penulisannya seperti ini. Ya, ini berarti dengan sifatnya. Oke, jadi kesimpulannya apa? Untuk nomor 1 itu bisa tulis dengan dua cara menyebutkan anggotanya dan sifat-sifatnya. Kalau yang nomor 2 hanya bisa disebutkan anggota-anggotanya. Kalau yang ketiga hanya bisa kita tulis sifat-sifatnya. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Berikutnya adalah operasi himpunan. Nah, ini operasi yang pertama yang kita bahas adalah gabungan atau union. Pengertiannya adalah himpunan semua elemen-elemen yang anggotanya A atau anggota B. Nah, simbolnya adalah seperti huruf U kayak gini. Ya. Ini bacaan adalah A union B atau A gabungan dengan B atau himpunan A union himpunan B. Dibaca dengan dua himpunan A dan B. Tulis seperti ini. Nah, untuk pengertiannya, untuk himpunan A union himpunan B, ini adalah anggotanya X, anggota dari S. S itu adalah semesta pembicaraan. Nah, ada batasannya.
di mana X-nya itu adalah elemen anggota A atau X elemen anggota B, atau X anggota himpunan A atau X anggota himpunan B, ya. Berarti nanti kedua-duanya ini adalah anggota dari A dan B. Nah, kita lihat menggunakan diagram Venn. Nanti bisa dilihat. Nah, di sini lingkaran yang pertama ini adalah anggota dari himpunan A. Ini himpunan A ini. Ya, kalau yang ini adalah himpunan B lingkaran ini. Nah, kalau yang namanya union itu kan tadi gabungan ya. Berarti antara semua anggota A dan B, baik yang kembar maupun tidak, itu nanti digabung. Kalau yang ada sama atau A sama B ditulis satu kali. Nah, ini jadi yang diarsir biru ini adalah hasil dari union dari himpunan A dengan himpunan B. Ya, kita ke contohnya biar lebih paham. Di sini ada semesta pembicaraannya adalah himpunannya A, B, C sampai G, ya. Dan himpunan A-nya adalah A, C, E, G, B-nya adalah D, E, F, G, himpunan C-nya anggotanya A, B, G. Nah, di sini kalau kita mau mencari gabungan antara himpunan A sama himpunan B, kita konsentrasinya pada ini. A sama B ini, ya. Nah, yang ini. Kita tulis ulang semuanya anggota A sama B, tapi yang kembar tulis satu kali. Yang pertama A. Nah, urutkan dari yang kecil, ya. B tidak ada ya, terus C. Terus D, ya. Yaitu E. Nah, E ada dua, E sama ini tulisnya sekali. Nah, dia sekali. Terus F. Nah, ini juga sudah ada. G pun sama, ada dua, tulisnya adalah satu kali. Nah, jadi gabungan antara atau union antara himpunan A dan himpunan B adalah A, C, D, E, F, G. Yang kedua, B union dengan C. Nah, untuk B union dengan C, kita coba lihat konsentrasinya berarti antara ini. B sama C ini. Sama. Kita tulis semua anggotanya, yang kembar tulisnya satu kali. Yang pertama A. Ya, A, B, nah, ada B ini, terus D, terus E, ya, terus F, terus G-nya ada dua kali, kita tulis sekali. Nah, berarti A, B, D, E, F, G. Itu ya. Nah, sekarang yang ketiga, gabungan antara tiga himpunan, yaitu A, himpunan B, dan himpunan C. Berarti konsentrasinya terhadap ketiga himpunan. Jadi yang ini. Nah, ini kita tulis semuanya, yang kembar tulisnya sekali. Yang pertama A. Nah, A sama ini. Ya, ini sudah tulis sekali. B ada ini. Ya, B-nya sudah. Setelah itu C, ini juga sudah. D, ini ada, tulis D. E-nya ada dua, coret saja, tulis sekali. F-nya ada satu, kita tulis F. G-nya ada tiga, kita tulis sekali juga. Nah, berarti gabungan antara himpunan A, B, dan C adalah A, B, C, D, E, F, G. Atau ini adalah himpunan semesta pembicaraannya sendiri, yaitu S. Gitu ya. Oke. Next, ke selanjutnya ada namanya irisan atau interseksi. Pengertiannya adalah himpunan semua elemen X dalam himpunan semesta atau S dengan hingga anggota A dan sekaligus anggota B. Nah, atau istilahnya adalah kembar. Ya, di sini A, sebutnya kayak N seperti ini dibaca irisan dua buah himpunan A dan B. Nah, pengertiannya A irisan B atau himpunan A irisan dengan himpunan B, X elemen himpunan semesta. Ini X adalah variabel dari anggotanya, di mana X-nya itu adalah anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Jadinya adalah kembar gitu. Ya, ini bacanya dan ini. Untuk diagram Venn-nya bisa dilihat seperti ini. Nah, di sini karena kembar berarti diatur di ini. Jadi ada himpunan A sama himpunan B. Jadi yang kembar itu adalah yang diarsir ini. Nah, ini adalah irisan dari himpunan A sama himpunan B. Kita lihat contohnya yang nomor 1. Nah, kita lihat ada himpunan ABC dengan semestinya di atas. Kita akan mencari himpunan A irisan dengan himpunan B. Berarti antara A sama B yang ini cari yang kembar, intinya itu aja. Kalau A tidak ada yang kembar, B
tidak ada juga ya, di B tidak ada, C tidak ada di himpunan ini, tidak ada, E-nya tidak ada. Nah, adanya yang G. Nah, ternyata yang kembar cuma satu, yaitu G ini. Maka diperoleh irisan dari himpunan A sama himpunan B adalah G. Nah, itu ya. Jadi yang kembar antara himpunan A sama himpunan B itu dinamai dengan irisan, yaitu G. Untuk A irisan C, konsentrasinya berarti yang ini, saya garis bawahi dengan yang ini. Cari yang kembar. Pertama A, lah ternyata ada ini. A sama A. Nah, tadi tulis A. Ya, terus B, ya B ada juga ini. B dengan B ini. Kita tulis. Setelah itu C, C juga ada. Nah, kita tulis C. E. Nah, B tidak ada yang kembar, berarti otomatis tidak usah ditulis. Terus G. Nah, ini G juga ada yang kembar kan? Kita tulis berarti G. Nah, berarti irisan dari himpunan A dan C diperoleh A, B, C, G. Itu ya. Next, ke selanjutnya, irisan antara himpunan A, himpunan B, dan irisan dengan himpunan C, konsentrasinya berarti semuanya ini. Nah, sekarang kita lihat A. Oke, A ini ternyata tidak ada di B, tapi ada di C. Nah, karena di B tidak ada, tidak bisa disebutkan dengan anggotanya. B, sekarang B, ya, di himpunan B juga tidak ada. Di sini ada, berarti tidak bisa juga. C, ternyata di himpunan B juga tidak ada, di sini ada, berarti tidak bisa. Terus E, apalagi adanya hanya di A, B sama C-nya tidak ada. Nah, itu ya G. Nah, G ternyata ada di ketiga-tiganya, berarti ada di A, ada di B, dan ada di himpunan C. Maka untuk yang ini, irisan dari A, irisan himpunan B, irisan dari C, jawabannya berarti G. Nah, yang kembar ya, antara A, B, C yang kembar hanya G. Maka ini adalah irisannya. Next, ke selanjutnya adalah komplement. Nah, ini. Komplement adalah himpunan semua elemen X dalam S, S-nya adalah semesta pembicaraan, demikian hingga X bukan anggota A. Nah, ini A pangkat C ini dibaca dengan komplement dari himpunan A. Artinya apa? Artinya kalau komplement dari himpunan A itu adalah anggotanya X dalam himpunan semesta, di mana X-nya itu bukan A. Malah lawannya dari A, bukan A intinya gitu. Atau mungkin negatif dari A. Ya, ada yang bilang gitu. Berarti yang bukan dari himpunan A itu adalah komplementnya. Nah, di sini bisa dilihat dengan diagram Venn, ini biasanya lebih tampil gini. Ini ya buat A-nya. Nah, maka A-nya itu diambil. Berarti bukan merupakan anggotanya. Nah, di luarnya ini merupakan komplementnya, tetapi dalam batasan dengan semesta pembicaraan. Nah, kotaknya ini adalah batasannya. Contohnya, di sini ada semesta pembicaranya adalah A, B, C, D, E, F, G. A-nya adalah ini A, C, E, G, dan seterusnya sampai C. Kita mau mencari komplement dari A. Nah, di sini karena komplement dari A, konsentrasinya pada himpunan A, ya, sama himpunan semestanya, semesta pembicaraannya. Nah, yang ada dihapus di himpunan semestanya. A ada, coret, tidak ikut. C, tidak ada. Ada nih, coret, tidak ikut. E, coret lagi. G-nya, coret lagi. Nah, kalau coret ini berarti jangan ditulis. Yang ditulis yang tidak dicoret pada semesta pembicaraan, yaitu B, D, F. Maka komplement dari himpunan A-nya adalah B, D, F. Ya. Terus next untuk yang berikutnya komplement dari B irisan C. Ya, jadi kita harus mencari irisannya dulu. Irisan antara B dan himpunan C tadi yang kembar ya. Nah, ini ikut mengulang materi sebelumnya. B-nya ini yang kembar mana? B sama C, konsentrasinya ini sama ini dulu. B sama C yang kembar. D ada kembar? Ya, tidak ada. E tidak ada. F tidak ada. G ada. Nah, berarti kan irisannya ini. Nah, berarti irisannya ini dikomplementkan. Berarti selain ini pada himpunan semesta itu adalah anggotanya dari komplement dari irisan B dengan C, maka untuk G-nya dicoret. Sisanya ini berarti adalah
komplement dari irisan himpunan B dan C. Berarti A, B, C, D, E, F. Gitu ya. Terus yang nomor 3, yang terakhir, untuk komplement A union C komplement. Komplement dari A union C. Konsentrasi A sama C sekarang. Ini. Kita tulis semuanya. Nah ini, yang A dulu. A sama C. Harusnya cari dulu A union C itu apa. Terus yang di dalam semestanya itu kita coreti. Ya, atau kita langsung bisa. Yang ini dulu A sama A ini kan. Berarti A-nya coret. Tidak ikut. Terus C. B dulu. B. Nah, B kan merupakan union anggota A union dari A sama C. Ini coret juga. Terus C. Nah, C ini coret karena ada E. Nah, E ada coret. Terus terakhirnya G ya. G ini sama ini. Ada juga G-nya coret. Nah, begini. Berarti apa namanya? A union B apa namanya? Oh, ini ada kesalahan ini. Ya, berarti A union C terus dikomplementkan ya. Berarti hasilnya apa ini? Hasilnya berarti D sama F ya. Ini harusnya. Nah, ini ada kesalahan ini. Saya coret dulu ya. Berarti hasilnya adalah apa ini? D dan F. Ya, ada kesalahan. Ya. Nah, hasilnya ini. Ya, walaupun agak jelek, D sama F. Atau kalau kesulitan, cari dulu. Cari A union C, ketemunya berapa. Berarti selain itu di himpunan semesta, itu adalah apa namanya anggota dari komplemennya. Ya, D sama F. Itu ya. Next, namanya adalah selisih. Adalah himpunan semua elemen X dan A dalam semesta pembicaraan sampai dengan hingga X anggota A, tetapi X bukan anggota B. Nah, ini simbolnya gini, A dikurangi B dibaca selisih himpunan B dari himpunan A. Nah, pengertian menggunakan simbol matematikanya, ini adalah selisih himpunan B dari A, X elemen dari semesta pembicaraan, di mana X-nya itu elemen himpunan A, dan X-nya bukan anggota B. Gitu ya. Kita lihat menggunakan diagram Venn. Untuk diagram Venn-nya seperti ini, bisa dilihat. Maka intinya himpunan A dikeroai lah, kalau orang Jawa bilang ya, diambil. Maka sisanya itu adalah A selisih dengan B. Nah, contohnya biar lebih mudah, kita lihat di sini untuk yang pertama. Yang pertama adalah untuk A kurangi B ya, atau selisihnya. Di sini ada A, dilihat di sini, diambil yang sama dengan B. Berarti A tidak ada di D kan, berarti ini masih ada. C dengan B tidak ada, berarti masih ikut. E, nah ini keambil sini, coret. Nah, atau kembarannya coret. G juga ada kembarannya, ini berarti coret juga. Nah, sisanya berarti yang ini, saya lingkari. Berarti A dengan C. Sekarang kalau A selisih dengan C, konsentrasinya dengan himpunan A sama C sekarang. A ini, C-nya ini. Yang coret. Tadi ini diambil sama ini. Habis. Jadi C tidak ada di sini, nggak keambil berarti. E nggak ada. G, nah ada di sini. Berarti keambil juga. Sisanya pada A-nya berarti adalah anggota dari A selisih dengan C. Berarti C sama E. Ini ya. Next. Beda setangkap adalah himpunan yang anggotanya merupakan himpunan anggota A atau himpunan B, tetapi bukan merupakan anggota kedua himpunan secara bersamaan. Simbolnya seperti ini. Dibaca beda setangkap dua himpunan A dan B. Di sini himpunan setangkap itu adalah selisih ya antara union dari A dan B dikurangi dengan A irisan B. Atau juga ditulis selisih A dengan B digabungkan dengan selisih dari B dengan A. Ya. Kita lihat diagram Venn aja. Nah, ini. Atau
bisa dilihat selain irisan dan selain di luar dari A dan B. Itu yang di sini ya, di A ini. Ya. Oke, kita lihat ke contohnya. Di sini bisa dilihat ada himpunan S, sambil bicaraan A, B, C. Kita mencari bidas tanggal dari A sama B. Berarti dilihat yang kembar tidak ditulis. Yang tidak kembar itu yang ditulis. A sama B berarti yang ini. Yang kembar mana? A. Kembar tidak? Tidak ada berarti ditulis. Ya, C. Ada yang kembar? Tidak ada berarti tulis. D. Ada yang kembar? Tidak ada berarti tulis. E. Ada yang kembar? Nah, kembar ini. Jangan ditulis. F. Tidak kembar? Tulis. G. Ada yang kembar? Ada, ini tidak tulis. Berarti anggotanya adalah A, C, D, F. Yang kedua sekarang bidas tangkep dari A sama C. Persentasenya berarti A sama C. Yang kembar jangan ditulis. Ini kembar. Ya, tidak ditulis. B. Tidak ada yang kembar, tulis. C. Ada yang kembar? Tidak ada, tulis. E. Tidak ada yang kembar, tulis. G. Nah, ini kembar ini sama ini, berarti tidak ditulis. Berarti anggotanya adalah B, C, E. Gitu ya. Oke, next. Perkalian Kartesian. Ini yang terakhir nih kalau nggak salah. Perkalian Kartesian dari himpunan A dan himpunan B adalah himpunan yang elemennya semua pasangan berurutan yang dibentuk dari komponen pertama dari himpunan A dan komponen kedua dari himpunan B. Jadi di sini adalah pasang-pasangan. Jadi anggota himpunan A dipasangkan dengan anggota himpunan B. Ya, nanti akan ketemu semuanya antara anggota himpunan A sama B. Judulnya adalah kayak perkalian ini, ya, A perkalian B, ya, dibaca perkalian Kartesian dari himpunan A dan himpunan B. Nah, di sini menggunakan pengertian suluh matematika, perkalian Kartesian antara A dan B, nanti anggotanya seperti A, B, jadi nanti pasangan, di mana A-nya anggota A, dan B-nya anggota dari himpunan B. Dan untuk jumlahnya, jadi nanti jumlah dari perkalian Kartesian antara himpunan A sama B ini sama aja dengan jumlah anggota himpunan A dikalikan jumlah dari himpunan B. Nanti untuk membuktinya nanti di contohnya ada. Kita lihat himpunan sebesarnya ada A, B, C, D, F, G. A-nya adalah A, C, E, G. B-nya adalah D, E, F, G. Kita mau mencari perkalian Kartesian antara himpunan A dan himpunan B. Caranya begini. Oke, kita lihat. Nah, kita cari dulu untuk pembuktian ini nanti. Jadi untuk A ini totalnya ada 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 ya. Jumlah anggota B adalah 1, 2, 3, 4. Jadi juga ada 4. Kita kalikan, berarti ada 16. Itu ya. Oke, ada 16. Sekarang kita mencari elemennya atau anggotanya. Caranya gini. A pasangkan dengan anggota B, berarti AD, tulis. Ya, ini sudah. Setelah itu A dengan E, ini sudah. Terus A dengan F, sudah. A dengan G, sudah. Jadi A sudah dipasangkan dengan semua anggota B. Sekarang pindah ke C. C pasangan dengan D, sudah ada nih. Jadi C dengan G dipasangkan sudah. CE, CF, sama CG. Sudah. Sekarang lanjut untuk yang selanjutnya. Yang E pasangkan semuanya dengan anggota berarti ini. Ya, E, D, EE, EF, sama EG. Ya. Yang terakhir berarti untuk anggota A-nya G, pasangkan dengan semuanya juga. Ini pasangkan, berarti G sampai ini. Nah, totalnya berarti ada 1, 2, 3, 16. Ya. Nah, ini adalah elemen dari perkalian Kartesian antara himpunan A sama himpunan B. Yang totalnya ada 16. Ya, terbukti ya, sesuai dengan tadi di materinya. Oke, itu adalah materinya dan ini ada latihannya. Silakan dikerjakan ya, dicoba berdasarkan dari materi yang tadi saya
terangkan. Yang nomor 1, tuliskan anggota himpunan berikut. Ya, ini adalah himpunan P, A, R ini. Ya, tuliskan anggota-anggotanya. Ya. Terus yang nomor 2, dibalik ini anggota-anggotanya tuliskan dengan sifat-sifatnya. Kalau yang ini nanti bisa saja satu jawaban beda jawaban tapi benar semuanya. Ya. Jadi nanti silakan sifat-sifatnya mau diambil dari apa. Yang nomor 3, nah ini tentukan hasilnya. Di sini ada ada sampai G, ya, A union dan seterusnya berdasarkan dari himpunan-himpunan yang ada di atas ini. Gitu ya. Oke, selamat mencoba. Nanti silakan dikerjakan untuk nomor 1, 2, dan 3 dan jangan lupa dikumpulkan, ya. Oke, untuk jangan lupa untuk meng-subscribe-nya ya, dan juga untuk komennya biar tahu saya yang sudah melihat ini siapa aja. Jangan lupa di Indonesia ya. Dan kalau sempat bisa di-like. Oke, demikian materi untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.